Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yusriani, NIM 1057311028222, kelas BA22C. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan materi pemeriksaan atas ekuitas. Adapun poin pembahasan pada materi yang saya ambil yaitu yang pertama, sifat dan contoh, yang kedua, tujuan pemeriksaan, yang ketiga, audit prosedur yang disarankan, dan yang terakhir, penyajian dan pengungkapan ekuitas. Adapun poin pembahasan yang pertama yaitu sifat dan contoh masalah. Secara umum, ekuitas atau modal dapat diartikan sebagai hak pemilik atas aset perusahaan yang mencerminkan kekayaan bersih atau jumlah aset dikurangi kewajiban. Komponen ekuitas bervariasi tergantung pada jenis perusahaan. Di perusahaan perseorangan terdapat satu komponen ekuitas yaitu modal pemilik, sementara itu pada perusahaan persekutuan, komponen ekuitas terdiri dari modal yang dimiliki masing-masing sekutu. Dalam bentuk perusahaan perseorangan, ekuitas pemilik dibedakan menjadi modal saham dan saldo laba. Adapun menurut PSAK IAI 2015, ekuitas adalah hak residual atas aset perusahaan setelah dikurangi semua liabilitas. Jumlah ekuitas yang tercantum dalam laporan posisi keuangan atau neraca dipengaruhi oleh pengukuran aset dan liabilitas. Dan adapun menurut PSAK IAI 2009 nomor 103, ekuitas sebagai hak pemilik dalam entitas perlu dilaporkan secara transparan, memberikan informasi yang jelas tentang sumbernya, dan harus disajikan sesuai dengan regulasi dan akta pendirian yang berlaku. Adapun jenis ekuitas berdasarkan bentuk yang pertama yaitu firma. Ekuitas terdiri dari lebih dari satu partner. Ekuitas masing-masing partner akan meningkat dengan pembagian laba atau setoran tambahan dan berkurang dengan pembagian kerugian atau pengambilan priva. Yang kedua, perusahaan perseorangan. Ekuitas terdiri dari hak pemilik tunggal, laba yang dihasilkan selama periode tertentu, dan setoran tambahan yang meningkatkan saldo ekuitas. Kerugian yang dialami selama periode dan pengambilan priva akan mengurangi saldo ekuitas. Yang ketiga, koperasi komponen utama. Ekuitas adalah 4 simpanan pokok anggota yang tidak dapat dipindah tangankan dan hanya dapat diambil kembali saat anggota mengundurkan diri. Koperasi juga memiliki kekayaan bersih yang mencakup simpanan lain, pinjaman, hasil usaha, dan cadangan. Yang keempat, perseroan terbatas. Ekuitas yang dimiliki oleh perseroan terbatas terdiri dari modal yang disetor oleh perusahaan, di mana ekuitas ini menjadi kewajiban perusahaan kepada para pemegang saham. Selanjutnya, akuntansi ekuitas untuk bahan PT atau perseroan terbatas. Modal saham meliputi saham preferen, saham biasa, dan akun tambahan modal disetor. Unsur penambahan modal disetor PT yang pertama yaitu agio saham, yang kedua tambahan modal dari perolehan kembali saham dengan harga yang lebih rendah dari jumlah yang diterima pada saat pengeluaran, yang ketiga tambahan modal dari penjualan saham yang diperoleh kembali dengan harga di atas jumlah yang dibayarkan pada saat perolehannya, yang terakhir tambahan modal dari perbedaan kurs modal disetor. Poin pembahasan yang kedua yaitu tujuan pemeriksaan ekuitas. Yang pertama, untuk memeriksa apakah terdapat internal kontrol yang baik atas ekuitas, termasuk internal kontrol atas transaksi jual beli saham, pembayaran dividen, dan sertifikat saham. Yang kedua, untuk memeriksa apakah struktur ekuitas yang tercantum di neraca sudah sesuai dengan apa yang tercantum di akta pendirian perusahaan. Yang ketiga, untuk memeriksa apakah izin-izin yang diperlukan dari pemerintah yang menyangkut ekuitas, misalkan dari Departemen Kehakiman dan HAM, BKPM, BKPMD, BAPEPAM,
KPP, dan SK Presiden Republik Indonesia telah dimiliki oleh perusahaan. Yang keempat, untuk memeriksa apakah perubahan terhadap ekuitas telah mendapat otorisasi baik dari pejabat perusahaan yang berwenang, direksi, dewan komisaris, rapat pemegang saham, RUPS, maupun dari instansi pemerintah. Yang kelima, untuk memeriksa apakah setiap perubahan pada retained earnings atau accumulated losses didukung oleh bukti-bukti yang sah. Yang terakhir, untuk memeriksa apakah penyajian ekuitas di neraca sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia dan hal-hal yang penting. Adapun poin pembahasan yang ketiga yaitu audit prosedur yang disarankan. Yang pertama, mempelajari dan mengevaluasi pengendalian internal atas ekuitas. Auditor perlu mempelajari dan mengevaluasi sistem pengendalian internal perusahaan terkait transaksi ekuitas. Hal ini mencakup aktivitas penerbitan dan pembelian saham, pembagian dividen, serta penerbitan sertifikat saham. Tujuannya adalah untuk menilai apakah sistem pengendalian internal cukup andal dalam mencegah kesalahan atau kecurangan yang berkaitan dengan ekuitas. Yang kedua, mengumpulkan dan menyimpan dokumen legal dalam permanent file. Auditor harus meminta salinan dokumen hukum yang relevan seperti akta pendirian perusahaan, surat keputusan pengesahan dari Menteri Hukum dan HAM, SK dari BKPM atau BKPMD, dokumen Bapepam jika perusahaan telah go public, dan surat keputusan dari Presiden jika ada. Dokumen-dokumen ini disimpan dalam permen file sebagai referensi dan dokumentasi formal terkait struktur modal dan status hukum perusahaan. Yang ketiga, mencocokkan informasi legal dengan laporan keuangan. Data yang tercantum dalam akta pendirian perusahaan, khususnya yang menyangkut struktur modal, perlu dicocokkan dengan informasi dalam laporan keuangan, terutama pada neraca dan catatan atas laporan keuangan. Yang keempat, memeriksa bukti setoran modal dan otorisasinya. Dalam hal terdapat penambahan setoran modal atau perusahaan merupakan entitas yang baru berdiri, auditor harus menelusuri buku besar akun modal untuk mengidentifikasi adanya transaksi penambahan modal. Jika penambahan dilakukan secara tunai, maka auditor memeriksa bukti penerimaan kas atau nota kredit dari bank. Jika penambahan dilakukan dalam bentuk in-bank atau aset non kas, maka auditor harus memeriksa jurnal voucher serta dokumen pendukung seperti laporan penilaian aset atau appraisal report. Yang kelima, mendokumentasikan struktur modal dan pemegang saham dalam kertas kerja. Auditor wajib menyusun dokumentasi rinci dalam kertas kerja pemeriksaan mengenai besarnya modal dasar, modal ditempatkan dan disetor, termasuk informasi terkait adanya agio atau disagio saham. Yang keenam, memeriksa perubahan dalam retained earnings atau defisit. Auditor harus memeriksa perubahan yang terjadi dalam akun retained earnings atau defisit di buku besar. Setiap transaksi debit atau kredit harus ditelusuri ke voucher referensinya dan bukti pendukungnya. Bila perubahan disebabkan oleh pembayaran kekurangan pajak dari masa lalu, auditor harus memverifikasi bukti pembayaran dan dokumen seperti SKPKE atau STR. Yang kedelapan, menilai akumulasi kerugian yang melebihi modal disetor. Auditor perlu menilai apakah terdapat akumulasi kerugian yang melebihi jumlah modal disetor. Apabila kondisi ini terjadi, auditor harus mempertimbangkan implikasi terhadap keberlangsungan usaha perusahaan atau going concern. Jika kondisi keuangan sangat mengkhawatirkan dan tidak ada rencana pemulihan yang memadai, auditor dapat mempertimbangkan untuk tidak memberikan opini wajar tanpa pengecualian.
Yang kesembilan, melakukan konfirmasi kepada pemegang saham atau Biro Administrasi Efek. Auditor dapat mempertimbangkan untuk mengirimkan surat konfirmasi kepada pemegang saham guna memastikan kepemilikan dan jumlah saham yang tercatat. Untuk perusahaan tertutup, auditor harus lebih dulu menanyakan kepada klien apakah ada keberatan dari pemegang saham. Sementara itu, untuk perusahaan terbuka, konfirmasi dapat langsung dikirimkan ke Biro Administrasi Efek yang ditunjuk oleh perusahaan. 10. Memeriksa transaksi treasury stock. Jika perusahaan memiliki treasury stock, auditor harus memverifikasi bukti pembelian dan otorisasinya. Jika saham treasury tersebut dijual kembali, auditor juga harus memeriksa harga jual dan membandingkannya dengan harga beli. Selisih antara keduanya akan dicatat sebagai tambahan modal disetor. 11. Menilai kepatuhan penyajian ekuitas terhadap SAK. Penyajian ekuitas dalam laporan keuangan harus dievaluasi kesesuaiannya dengan standar akuntansi keuangan atau SAK yang berlaku di Indonesia. Hal ini meliputi klasifikasi yang tepat, kelengkapan pengungkapan, serta konsistensi penyajian antar periode. Yang terakhir, 12. Menarik kesimpulan atas kewajaran penyajian ekuitas. Sebagai langkah akhir, auditor perlu menyusun kesimpulan mengenai kewajaran penyajian akun ekuitas berdasarkan seluruh prosedur audit yang telah dilakukan. Kesimpulan ini menjadi bagian yang penting dalam pembentukan opini audit atas laporan keuangan perusahaan secara keseluruhan. Poin pembahasan yang terakhir yaitu penyajian dan pengungkapan ekuitas. Menurut SAK Etap IAI 2019 nomor 109, penyajian modal dalam neraca dilakukan sesuai dengan ketentuan dalam Akta Pendirian Entitas dan peraturan yang berlaku, serta menggambarkan hubungan keuangan yang ada. Modal dasar, modal yang ditempatkan dan modal yang disetor, nilai nominal, serta jumlah saham untuk setiap jenis saham harus dinyatakan dalam neraca. Adapun menurut PSAK IAI 2015 1.15, yaitu yang pertama, penyajian harus dilakukan untuk setiap jenis modal saham. Yang kedua, deskripsi mengenai sifat dan tujuan setiap pos cadangan dalam ekuitas. Baiklah, itu saja hasil presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Billahi fisabilillah, fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.